On game, on game, on. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala teknis terkait audio. Mungkin nanti videonya kita coba putar lagi di akhir acara. Mudah-mudahan bisa diperbaiki masalah audionya. Oke, kita udah ada Kak Anissa nih. Boleh, Kak Anissa? Halo, Kak Anissa. Oke, halo. Ini udah kedua kali ya kalau nggak salah ya Kak Anissa ada di Ruang Majo ya. Iya, bener ini udah kedua Iya, kali. tahun lalu kalau nggak salah ya kita di Ruang Majo juga. Benar. Ini kedua kali sih. Kalau nggak salah tahun lalu ya. Agak-agak lupa Ya. juga sih aku. Oke. Oke, jadi Kak Anissa akan sharing-sharing teman-teman tentang bisnis, apalagi tentang bagaimana kita ngembangin bisnis cuma dengan satu produk nih. Jadi itu sesuatu yang lumayan penting buat teman-teman yang ingin mencoba memulai bisnis tapi modalnya masih belum banyak, masih cuman cukup buat jualan satu produk. Mungkin bisa Kak Anissa bisa ngasih solusi teman-teman. Oke, jadi abis ini Kak Anissa akan presentasi tentang materinya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan atau ada input, nanti kita silakan tulis di kolom chat. Nanti kita akan bacakan setelah Kak Anissa memaparkan materinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Kak Anissa udah siap untuk sharing sama teman-teman nih? Udah ready banget. Oke, silakan dimulai Oke. Kak Anissa. Dari Oke, ini aku share screen aja ya. kita akan bantu Kak Anissa buat share screen. Oh, oke. Oke, silakan Kak Anissa. Oke, kalau gitu. Thank you banget. Ini panggilannya Mas Agni ya? Atau Ya Mas boleh. siapa nih? Adit Oh Kak ya, Adit. oke. Oh, Mas Adit. Oh, oke. Oh, Kak Rasanditya ya? Iya iya. Oke. Thank you so much nih untuk Ruang Majo untuk udah nge-invite aku lagi as a speaker for today. Jadi hari ini bakalan sharing temanya miliki bisnis sukses hanya dengan satu jenis produk. Well, mungkin nanti bakal lebih detail selanjutnya itu tentang niche dari produknya kali ya. Aku bisa sharing tentang hal-hal kayak gitu sebenarnya. Karena kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah tentang apa ya, masih bukan tentang produk, sebelumnya itu tentang marketing. Kalau sekarang itu lebih ke arah produk kayak gitu. Nah, oke, terus oh ya itu ada tulisan by Ane Sawang. Jadi nama asliku Anissa Trilestari, tapi mungkin orang-orang lebih kenalnya sama Ane Sawang. Itu lebih tepatnya brandingku aja sih nama Ane Sawang, tapi nama aslinya tuh nama Anissa Trilestari gitu. Oke, langsung lanjut aja kali ya, Mas Agni. Oke, jadi ini sedikit info untuk backgroundku. Backgroundku adalah aku baru harusnya lulus tahun ini dari Universitas Brawijaya. Jadi umurku itu masih 22 tahun gitu, tapi ku ada satu bisnis, Zupa-Zupazu. Ini karyawannya udah 30, termasuk yang udah experience dan itu belum termasuk yang freelance. Kalau termasuk freelance itu sekitar ada 50 gitu. Terus di sebelah kanan kok ada background untuk industrinya. Jadi sebelum ku buat bisnis, aku sempat magang di Danone, Bukalapak, Shopee, OCBC, Glints, TikTok, sama Kinobi gitu. Salam kenal saya Nurita, salam kenal Kak Nurlita. Oke, semoga kita bisa sharing-sharing ya Kak di hari ini gitu. Oke deh, ini untuk slightly background aja, kebanyakan background gue itu ada di tech, di teknologi, sama ada di sekali pernah di FMCG gitu, di Danone kayak gitu. Oke, lanjut. Ini untuk background sekilas aja sih sebenarnya. Oke, kita mulai masuk. Mungkin di sini aku masih belum tahu nih teman-teman industrinya itu ada di industri mana. Karena perbedaan industri kemungkinan besar perbedaan strateginya. Makanya hari ini aku lebih nge-sharing untuk strategi yang kemungkinan besar bisa dipakai sama semua industri. Kayak gitu. Karena again perbedaan industri pasti perbedaan spesifik untuk strategi marketingnya, strategi operasionalnya, strategi produknya juga beda gitu. Nah, ini Wastran Nusantara tas dompet. Nah ini masih sama nih karena produknya ini produk yang memang bisa dipegang gitu ya. Maksudnya produk yang emang kita buat untuk ke customer akhir gitu ya, untuk ke customer akhir kayak gitu. Sama aku juga. Jadi aku itu fokusnya di fashion industry. Jadi fashion industry kan itu banyak banget ya. Fashion industry ada tas, ada dompet, ada sepatu, tali pinggang, aksesoris, kacamata.
baju, celana dan lain-lain itu masuk ke fashion industry gitu. Jadi yang pertama yang harus diketahui adalah industrinya itu ada di mana gitu di fashion. Nah, baru dispesifikin lagi dari fashion industry. Ini kalau case-ku adalah kita di aksesoris, di jewelry gitu. Nah, nyebutin tentang jewelry lagi karena kita itu adalah produk yang emang udah banyak banget nih bisnis yang buat gitu berbeda kan. Kalau dulu mungkin Gojek belum ada nih pernah tag yang kayak Gojek gitu, belum ada gitu. Sedangkan kalau aku kan masuknya ke industri yang emang semuanya itu udah pernah masuk gitu. Jadi kita mau buat diferensiasinya agak sulit gitu. Kalau ngomongin fashion industry di bagian aksesoris mungkin banyak banget ya. Ada yang titanium, ada yang aksesoris untuk cowok, ada yang aksesoris untuk cewek, ada yang bahannya itu kayak tali-talian, ada yang bahannya emas, ada yang bahannya itu silver, ada yang bahannya itu rhodonium gitu. Banyak banget gitu. Nah, terus coba next ya dari kebanyakan ini akhirnya oke. Nah, ini juga sempat dibahas, ya nggak apa-apa, next aja. Kita bahas Red Ocean sama Blue Ocean strategi yang tadi sempat ku mention juga. Jadi kan tadi ku sempat mention kalau misalnya itu Zupa-Zupa Zoo ini kita itu masuknya ke produk yang emang semua orang itu pernah banget yang namanya masuk ke fashion industry. Maksudnya itu adalah produk corporate lama gitu, brand-brand gede kayak Dior, Hermes, terus kayak Frank Co, terus Pandora, itu semua kan mereka emang udah lama ya di bracelet gitu, di kristal, sorry, di aksesoris gitu kan. Jadi kayak gimana caranya supaya produk kita itu bisa stand out, bisa diingat sama masyarakat. Padahal udah banyak banget orang-orang yang ngelihat aksesoris itu sama aja gitu. Bisa dibilang ini apa namanya red ocean ya, kita dibilangnya itu red ocean gitu. Jadi yang emang kita itu bersaingnya sama industri yang emang mereka sudah matang. Mereka udah berjalan mungkin 30 tahun, 20 tahun gitu. Gimana kita mau jadi yang paling pertama di market gitu kan agak sulit ya. Jadi kita red ocean, kita bukan blue ocean ngomonginnya gitu. Ini sekilas saja biar ada konteks. Next lagi. Oke, ini bakal ngomong ke strategi masih. Zupa-Zupa Zoo atau brand yang ku handle ini punya kegagalan back then. Jadi singkat cerita Zupa-Zupa Zoo ini udah dari tahun 2015 gitu. Di 2015 sampai di 2016 kita itu gagal bisa dibilang. Kenapa? Kok gagal? Kita kalah di persaingan harga. Mungkin kalau teman-teman di sini yang punya bisnis, terus produk kalian itu murah gitu ya. Produk kalian itu nggak murah, maksudnya produk kalian itu rata-rata lah harganya. Terus ternyata produk kalian itu kalah harga gitu, kalah harga sama seller-seller yang ada di Shopee yang memang mereka tuh jualan murah banget, bener-bener perang harga banget. Nah, itu yang saya rasakan ketika di tahun 2017, 2018. Jadi bisa dibilang itu gagal brandnya. Makanya ini ditulis saya pass sama Present. Karena zaman dulu saya nggak ngerti nih masalah gimana ya caranya biar produknya tuh menang ya di market gitu. Biar orang-orang ingat dan supaya orang-orang tuh tetap beli produk saya, retensinya supaya tinggi gitu. Tapi ternyata untuk membuat suatu produk yang selalu diingat masyarakat dan produk itu menjadi backbone atau utamanya sales di suatu brand itu ternyata lumayan apa ya, lumayan panjang gitu ya ceritanya sampai akhirnya saya memutuskan untuk oke, karena fashion industry khususnya yang aksesoris ini terlalu banyak variasinya dan orang-orang bingung ya. Misalkan nih ada customer yang disediain sama 10 jenis atau 50 jenis gitu. Mereka pasti bingung untuk belinya di mana. Daripada mereka terlalu mikir di 50 jenis atau 20 jenis dengan harga yang lumayan mahal, mereka pasti nyari substitusinya langsung berdasarkan harga yang lebih murah gitu. Karena yang mereka cari itu adalah yang penting produknya sama, terus harganya lebih murah gitu kan. Kalau customer maunya kayak gitu, they don't really care. Mereka nggak terlalu peduli sama kualitas, yang penting kelihatannya sama gitu. Terus akhirnya sekarang kita buat cutting. Jadi pada saat kita gagal brandnya di tahun 2016-2017, akhirnya kita buat cutting, kita udah nggak fokus ke aksesoris biasa. Dulu kita masih fokus ke aksesoris emas. Kita masih fokus sama aksesoris yang, let's say, yang kalau di pasar tuh ada, tapi kita jual mahal di online gitu ya. Terus akhirnya kita coba cutting jadi cuma satu, kristal. Kita cuma main di satu produk, only, batu alam doang. Kita cuma mau dimain di batu alam. Oke, next-nya lagi. Oke, gather data. Jadi, kenapa Kanisa kok jadi fokusnya ke batu alam? Kayak misalnya nih, tadi masnya yang tadi lewat chat, Wasra Nusantara, tas dompet. Nah,
Kalau misalnya tas dompetnya it's too big gitu ya, customer yang pertama early adopter tuh bingung, ini kamu mau sustain di marketnya itu kayak gimana sih? Apakah mau dikenal sebagai tas kulit kah? Atau mau dikenal sebagai tas plastik kah? Atau mau dikenal sebagai tas apa gitu? Bisa dibilang kalau anak-anak skincare ngomongnya hero ingredient lah ya. Hero-nya yang di Zupa tuh cuma satu. Kita ngejualin cuma kristal atau batu alam. Jadi gather data yang pertama adalah sustainable. Jadi pada saat aku nge-cutting semua produk terlalu banyak di Zupa, aku buat cutting satu cuman kristal atau batu alam. Itu aku kepikirannya satu dong sustainable. Gimana caranya supaya bisnis ini atau jualan ini tuh bertahan sampai 5 sampai 10 tahun ke depan gitu supaya bertahan 5 sampai 10 tahun sampai 20 tahun ke depan itu bertahan. And then oh ya udah kalau kayak gitu berarti sustainable. Sustainable apa sih yang orang-orang itu ngerasa deket sama diri mereka dan orang-orang tuh ngerasa produknya itu bervalue untuk mereka. Batu kristal, batu gitu. Jadi yang pertama yang ku cek adalah sustainable-nya. Yang kedua, market growth sama tendensi. Jadi market growth dan tendensi ini maksudnya kayak gimana? Gini, ada beberapa industri yang emang market growth-nya itu mungkin rendah ya. Maksudnya rendah adalah ketika udah di-push banget marketingnya, tapi ternyata sales-nya itu nggak naik. Nah, kemungkinan besar market growth-nya atau kenaikan market growth-nya itu sedikit gitu. Misalnya kalau dalam industri aksesoris, itu market growth-nya selalu stable banget setiap tahun naik 20% sampai 30% gitu. 20% sampai 30% orang menggunakan aksesoris, orang bergantian fashion itu selalu naik dan itu market growth-nya stable selama 2 tahun 3 tahun ke depan ataupun 2 tahun sampai 3 tahun ke belakang. Kayak gitu. Kenapa? Aku tahu karena aku cari aja di internet kayak misalnya perkembangan aksesoris di Indonesia di tahun ini sampai tahun segini gitu. Nanti aku ngelihat apakah makin tinggi atau makin rendah kayak gitu. Yang kedua, market tendensi. Kalau market tendensi ini lebih ke arah behavior. Aku ngelihat dari kegagalan kegagalan aku bangun bisnis dulu, yang aku lihat tuh ini, produk apa yang paling laku? Jenis produk apa yang paling laku? Cuman satu itu doang. Satu pertanyaan yang terbesit di kepala aku, jenis produk apa yang paling laku? Dan aku ngerasa paling laku pada saat itu adalah kristal batu alam. Walaupun harganya mahal, orang tetap beli di salah satu kategori produk aksesorisku gitu. Jadi oke lah kita ngekat semua kategori produk cuman satu doang kristal atau batu alam karena kita berasumsi kecenderungan masyarakat Indonesia untuk membeli suatu hal yang bersifatnya itu batuk atau ada value-nya itu mereka lebih mau untuk untuk membeli atau istilahnya ngebuang uang di sana kayak gitu, which is itu jadi salah satu revenue stream-nya perusahaan kan atau brand gitu. Jadi gather datanya cukup dua ini untuk salah satu cara apa ya ngekat kalau misalkan produk kalian itu udah terlalu banyak, itu yang aku lakuin back then. Oke, boleh next lagi. Nah, ini kenapa hanya kristal? Kan kalau tadi kita kan udah ngomongin tuh, akhirnya aku ngekat, kita jadi ngeluarin semua, kita pokoknya bener-bener ngabisin semua dead stock yang kayak silver, gold, dari titanium, terus choker yang bentuknya bahan, yang bentuknya batik, semuanya kita abisin gitu. Dan kita kira fokus ke satu kristal. Dan resultnya gimana? Resultnya selama 1,5 tahun berdiri, kita udah ngabisin 200.000 produk sold out. Dan itu semua cuma satu, kristal doang. Walaupun emang desainnya beda-beda, tapi kita punya one hero product, only kristal ataupun batu alam. Itu ada dari TikTok-nya, kita ada 120.000 followers, Instagram juga 120.000 followers, yang di Shopee udah 50.000 followers gitu. And then, ini valid berarti ya, untuk nge-cutting produk, untuk jadi stand out, atau diferensiasi di marketnya. Oke, boleh next. Oke, ini validate data. Jadi, setelah kita ngelihat sustainability sama apa namanya sustainability untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, ini bisnisnya kalau kita fokusin di satu produk kira-kira bertahan nggak ya? Kira-kira perkembangan marketnya itu selalu ada atau enggak ya gitu. Nah, setelah ngevalidasi, yang pertama harus divalidasi lagi sama tiga hal ini. Ini lebih spesifiknya. Yang pertama adalah kompetitor. Kenapa kompetitor jadi penting? Cara berpikir kompetitor di suatu bisnis sama kita itu sama sebenarnya. Karena setiap brand atau setiap bisnis pasti mau dapetin keuntungan sebanyak-banyaknya dan mereka juga mau yang namanya sustain kan selama-lamanya lah bisnisnya bisa selalu ada kayak gitu. Jadi kita harus ngeliat nih kompetitor, apakah sudah ada kompetitor kristal yang berhasil? Kalau belum, apakah ada aksesoris
ataupun fashion yang berhasil gitu. Jadi kalian harus ngeliat benchmark kayak dulu nih, patokannya siapa gitu. Sejujurnya kalau Zupa-Zupazu, apakah ada benchmark yang berhasil? Ada, tapi itu di Cina, bukan di Indonesia. Di Indonesia belum ada. That's why kita berani untuk ngambil kristal atau batu alam karena di Indonesia belum ada yang stand out. Kebanyakan mereka stand out itu adalah mungkin ya Frank Co kali ya, salah satu dari brand yang Indonesianya kalau fashion accessories kayak gitu yang memang besar sekali. Dan mereka juga kebanyakan kan emas sama emas putih ya, bukan mereka nonjolin batu alam atau kristalnya gitu. Tapi kita lihat dari kompetitor untuk fashion accessories masih oke nih, masih ada yang bisa dijadiin patokan gitu. Terus yang kedua adalah growth customer demand. Ini masih perbedaan sama yang sebelumnya adalah sebelumnya kan perkembangan dari marketnya ya, perkembangan dari marketnya apakah selalu ada atau enggak. Nah, kalau yang kedua ini growth customer demand adalah kita harus tahu exactly permintaan untuk aksesoris yang di bagian kristal gitu. Jadi kalian harus tahu exactly benar-benar secara tepat permintaannya customer terhadap produk kalian itu banyak atau enggak sih? Kalau misalnya banyak, itu seberapa banyak, seberapa juta orang yang minat untuk beli produknya, atau seberapa ratus ribu orang banyak beli minat produknya. Dan growth customer demand ini akan lebih baik kalau misalnya dispesifikan ke demografik. Demografik artinya nih, kalian mau jualan ya, jualan, let's say kalian mau jualannya online gitu ya, di Instagram gitu, terus kalian mau nargetin, oke, permintaan paling banyak untuk tas dompet ada di Jakarta gitu. Setelah dicari ada di Jakarta, oh ya sudah kalau gitu nanti untuk operasionalnya tempat office-nya bisa di Jakarta, terus untuk pemilihan channel marketing strateginya dari ads, dari live dan dari KOL yang emang mereka itu marketnya di Jakarta gitu. Itulah fungsinya nanti kenapa kita harus validasi data yang namanya growth customer demand gitu. Terus yang terakhir adalah tren. Nah, tren ini bisa berlaku atau nggak berlaku untuk industri yang lain. Kalau di industri fashion aksesoris ini sangat berlaku untuk masalah analisa trennya gitu. Analisa tren biasanya dikerjain sama tim produk developmentku. Jadi biasanya mereka itu nge-benchmarking dari patokan-patokan apa namanya global brands atau brand-brand luar yang emang mereka apa sih kayak mereka tuh ngeluarin produknya seasonnya apa nih summer atau pas winter gitu. Biasanya kita ngeliat dari sana. Terus tren juga bisa dianalisa dari misalnya nih dari store-store terdekat kita lihat oh dompet yang kayak gimana sih yang market suka yang orang yang brand-brand besar keluarin kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari tren. Jadi 3 validasi data ini yang emang harus dilakuin kalau misalkan kalian emang mau buat only one product atau only satu bahan baku aja yang kalian mau tempelin ke bisnis kalian gitu. Oke, boleh next lagi. Oke, decision market segment. Nah, ini selanjutnya lagi sih. Jadi setelah Zupa-Zupa nge-cutting semua produk, ada satu pertanyaan lagi. Ini produknya mau untuk cewek atau mau untuk cowok ya? Gitu. Kenapa cewek? Kenapa cowok? Kenapa kita harus spesifikin target market? Karena kesalahan dalam menentukan market cewek atau cowok artinya kesalahan si level untuk dapetin uang yang mungkin atau revenue 2 sampai 3 kali lipat. Karena kesalahan membuat suatu keputusan ya menurutku gitu. Nah, decision market segment sebelumnya pertama kali Zupa masih bingung nih kita unisex aja ya, kita untuk cewek cowok kali ya, atau kita untuk cewek, atau kita untuk cowok gitu. Kita masih bingung gitu. Jadinya jadi sebelah kiri. Jadi ada cowok tuh yang warnanya hitam kan, yang kayak kalau cowok mungkin tahunya batu alam kali ya, batu akik ya, tahunya mungkin. Kalau kalian suka ngelihat apa papa gitu ya atau saudara batu akik, sebenarnya kristal tuh mirip-mirip batu akik sih, gitu. Terus kita ngelihat jadi nggak bisa balancing nih antara marketnya mau cewek atau cowok gitu. Kenapa kita nggak bisa balancing? Karena balancing antara target market produk yang cewek sama yang cowok itu beda. Mulai dari desainnya, dari produk knowledge-nya, dari produk value-nya, dari harganya, dari penyampaian komunikasinya, naratif visualnya, operasionalnya itu semua beda gitu. That's why harus ditentuin keputusannya dari awal banget kita itu mau fokusnya kemana gitu. Kita coba trial ke yang cowok, tapi ternyata setelah kita lihat lagi data dari di Zupa-Zupazu, pembeliannya kebanyakan cewek. Ini penting banget untuk kalian selalu buat blocking time. For example, contohnya kalian buat blocking time selama 2 bulan, 1 atau 2 bulan ya.
Terus kalian lihat nih data salesnya, kebanyakan yang beli produk gue cewek apa cowok ya gitu. Terus kenapa kok mereka beli gitu? Do interview aja, kayak nanya-nanya, kenapa sih kok lo beli? Apa karena lo ngelihat Instagram feeds-nya yang kayak cowok banget? Atau misalkan lo ngelihat housewife-nya yang cewek banget? Atau karena kenapa gitu? Sampai akhirnya setelah kita lihat data salesnya Zupa itu kebanyakan cewek yang beli. Kita kira buat keputusan, oke, kalau emang cowok ternyata cuma 10%, kita bakal fokusin untuk fashion and jewelry ini cewek semua gitu. Jadinya kita geser pelan-pelan, kita gesernya jadi yang bener-bener cewek banget, mulai dari modelnya, mulai dari produknya itu cewek banget gitu. Dan produk pemilihan kristalnya itu juga yang warnanya cewek banget, pink, biru, putih, ungu gitu kan. Kalau cowok mungkin lebih ke warna hitam, lebih ke warna coklat gitu ya. Jadi beda dari produknya beda, dari apa namanya, untuk nanti channel marketing deliver ke customer-nya juga beda gitu. Akhirnya kita tentuin market segmennya itu cewek. Jadi cewek, kristal, produknya udah dua itu aja yang kita fokus. Udah kita nggak kemana-mana lagi. Kita benar-benar mau fokus karena kita mau stand out ke market gitu. Oke, lanjut. Em, Oke, trial and error, market share ini yang tadi ku bahas juga sih yang di poin kedua, trial and error. Sebenarnya untuk menentukan sebuah keputusan kita kira nggak mau unisex dan kita fokus ke produk yang cewek adalah kita coba untuk jadi customer centric. Yang tadi ku udah bilang sebelumnya, ngelihat data salesnya. Customer mana aja sih yang beli, customernya itu gendernya cewek atau cowok gitu. Jadi menurutku satu-satunya cara supaya stand out, supaya produknya itu dibeli sama customer kita, kita harus buat yang namanya customer loyal. Untuk membuat customer loyal itu artinya kita harus melihat secara customer sentris. Customer sentris adalah kita harus berpikir secara customer. Jangan berpikir secara owner bisnis ya, tapi kita mikirnya customer. Walaupun emang kalau cara berpikir customer itu suka agak bias ya dari kitanya, karena kan kita tahu internal tim kayak gimana ya, internal apa ya, internal headache lah, kepusingan internal marketing operasionalnya. Jadi salah satu cara untuk tahu customer centric sesimpel kalian baca-bacain komennya, kalian interview sama customer, kalian ngeliat nih testimoni yang ada di marketplace gitu, atau misalkan kalau kalian punya store offline gitu, kalian tanya-tanyain customernya kira-kira apa sih yang pertama kali kalian lihat dari produknya kita gitu. Jadi benar-benar harus trial and error di customer centris ini gitu. Terus produk value-nya. Nah, ini juga penting. Tadi kan Zupa itu kita ngambil keputusan untuk fokus ke market cewek, untuk produk cewek aja gitu kan. Nah, harus dilihat juga dari produk value-nya. Misalnya, produk value-nya dari customer behavior tuh kayak gini. Cewek lebih mau untuk ngeluarin duit aksesoris dibandingin sama cowok gitu. Itu benar atau enggak? Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus segera divalidasi isi trial and error-nya. Caranya gimana? Ya udah coba aja keluarin produk cewek, coba keluarin produk cowok, kira-kira spend-nya apakah yang cewek-cewek ini benar-benar ngabisin duit banyak banget nih di produk yang memang terlihat sangat feminim kayak gitu. Jadi harus mengetahui produk value-nya juga dan customer behavior-nya atau kebiasaan si customer ya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah operational marketing and brand support. Once kalian udah nentuin target marketnya mau cewek dan mau kristal gitu ya, harus ada support dari semuanya. Pertama dari operasional. Operasional dari artinya packagingnya harus feminim. Terus warna packagingnya harus feminim. Warna-warna produknya harus feminim gitu. Terus marketing. Marketing juga berarti modelnya harus cewek gitu. Modelnya harus cewek yang cantik. Terus cara berpakaian dia juga feminim gitu. Terus yang terakhir adalah brand support. Brand support artinya, oh berarti setiap ada, misalnya nih ada eh, Hari Perempuan Sedunia gitu. Hari Perempuan Sedunia kita bakal maksimalin di sana. Karena produk kita adalah aksesoris fashion wanita yang berfokus sama batu alam. Atau misalkan itu lagi Hari Ibu, misalnya Hari Ibu Sedunia gitu. Akhirnya kita ngangkat banget untuk produk kita hadiah untuk ibunya gitu. Kalau misalkan anaknya sayang, sedangkan ibu kan dinilainya sebagai wanita yang elegan, yang cantik gitu. Jadi tiga hal ini penting banget untuk trial and error, apakah market kita benar-benar fit nih, apakah produk kita benar-benar udah disukai market atau belum, kayak gitu. Oke, boleh next lagi.
Oke, find product winning. Ini memang judulnya itu kan winning one product ya. Sejujurnya dari Zupa Zupazu cuman ada satu produk winning. Satu produk winningnya adalah batu alam rose quartz yang warna pink. Surprisingly, kalau misalnya mau dibuka sekarang, semua backbone sales Zupa itu cuma ada di batu rose quartz doang. Ini adalah desainnya. Desainnya kan ada yang sebelah kiri yang bentuknya gelang, ada yang bentuknya kalung, sama ada yang bentuknya gelang. Tapi yang paling laku cuma satu, yang warnanya pink. Udah, yang warnanya pink mau desainnya kayak apapun pasti laku di Zupa Zupa Zu. Kok bisa? Gimana caranya? Kok bisa ketemu produk winning cuman satu? Kita jual cuma yang warna pink dan itu satu bulan bisa sold out 2.500 pieces gitu. Ini kenapa sold out udah 30.000, 10.000, 10.000 lebih gitu ya? Karena emang ini produknya yang udah agak lama gitu. Oke, next lagi kita harus nemuin produk winningnya tuh yang mana gitu. Nah, untuk melakukan produk winning ini ya, jadi kan kita udah ketemu nih, oh produk ini yang benar-benar produknya suka banget nih marketnya. Benar-benar kita nggak ngelakuin marketing apapun, tapi produknya ini market nih suka banget gitu. Mereka bahkan nggak pernah mikir dengan harga berapapun, tapi mereka langsung check out kayak gitu kan. Berarti there is something inside customer behavior atau tendensi kecenderungan mereka untuk beli yang satu produk ini kan gitu. Nah, jadi jangan sampai produk winning ini, yang satu ini produk winning itu kita nggak bisa duplicate gitu loh. Maksudnya duplicate gimana kita buat turunannya 1 sampai 2, jadi winningnya langsung tiga-tiganya kayak gitu. Itu yang harus dilakukan adalah evaluasi. Jadi evaluasinya adalah, oke ini kayaknya kelihatannya kayak teksku diulang-ulang ya evaluasi. Jadi yang namanya evaluasi itu kayak gini. Tadi kita nemuin produk winning itu harus dianalisis dari segi produknya. Jadi segi produk, gini, ada jadi misalkan produk aja produk itu ya. Produk itu pasti ada matriks fatal menurutku. Contoh matriks fatalnya itu kayak gini. Yang pertama kalau dari produk adalah dari desainnya. Ternyata orang lebih suka desainnya yang bentuknya love gitu. Atau misalkan dia suka yang desainnya itu bentuknya kupu-kupu gitu. Dan itu winning, selalu winning. Loh kalau gitu ya udah kita bentuk semuanya love aja gitu. Kita bentuk atau enggak kita ngeluarin misalnya satu produk love yang besar, variasi kedua love yang kecil, udah gitu aja tapi tetap love dan itu tetap laku, nggak pernah nggak laku kayak gitu. Itu harus diperhatiin sih produk value-nya. Yang kedua, oke ini market share, kedua produk value dan brand growth ya. Nah kenapa sih dari tadi tuh ngomonginnya brand growth mulu gitu ya, karena gini, suatu produk yang winning selama 1 tahun kemungkinan besar nggak bakalan bisa winning 5 tahun berturut-turut, kecuali kita itu nekenin di brand growth-nya. Mungkin ini bisa dilihat benchmark-nya itu kayak ini nggak Apple juga kayak SK2 kali. SK2 tuh menurutku itu brand yang emang bener-bener dia itu cuman ada satu ya produknya Piter doang, tapi itu selama 10 tahun kayaknya masih tetap winning produknya gitu. Ya, there is something inside the product yang membuat orang-orang tuh tetap beli terus gitu kan. Nah, menurutku SK2 tuh kerja di bagian produk sama brand growth-nya gitu. Mereka selalu komitmen untuk komunikasiin Pitera, Pitera, Pitera terus-menerus sampai di otak customer tuh oh S1 sama dengan Pitera yang membuat wajah putih gitu. Nah, sedangkan di Zupa kita selalu komunikasiin kristal, 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 batu alam, batu alam, batu alam. Itu penting banget untuk brand growth ya. Kalau bisa semua event yang di Indo atau semua channel marketing kita itu selalu nyebutin kristal atau batu alam. Jadi orang langsung kepikiran cepet, oh berarti kalau Zupa, kalau kristal langsung beli, kalau kristal sama dengan Zupa berarti langsung beli aja di Zupa gitu kalau misalkan batu alam. Karena ini udah paling lengkap, kualitasnya makin oke, dan lain sebagainya gitu. Jadi percuma aja kalau misalkan kalian buat produk bagus, tapi brand growth-nya nggak dibenerin, itu nggak bakalan sustain selama 2 sampai 3 tahun ke depan gitu. Kenapa Zupa produknya selalu winning kalau ngeluarin produk baru atau kita cuma satu, lihat itu pernah turun selama pun baru mulai, itu karena kita selalu ngucapin terus-menerus kalau produk kita ini testimoninya banyak, terus produk kita semuanya kristal dan produk kita semuanya terpercaya gitu. Dari brand growth, sisi brand growth-nya sama komunikasi produknya itu penting banget sih menurutku. Menurutku gimana ya? Kayak
kurang maksimal aja kalau emang kerjanya di produk, produknya udah perfect, tapi naratif marketingnya ke orang-orang itu kurang gitu. Jadi harus dievaluasi terus ya. Kalau di Zupa-Zupa tuh biasanya evaluasinya per 6 bulan sekali. Kita selalu evaluasi produknya itu per 6 bulan gitu. Terutama produk-produk winning kita selalu maksimalin supaya winning terus selama 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu. Terus evaluasi operasional sama marketing support ini masih masuk ke yang selanjutnya yaitu yang sorry nggak fokus yang selanjutnya karena tadi bacain komen dari Arya Dilaga ya. Oke, operasional sama marketing support ini penting banget. Gini, jadi di Zupa Zupa Zoo kan masih growing brand ya. There is some kind of obstacle itu kayak ada kayak kesulitan untuk di bagian operasional sama marketingnya. Misalnya kalau misalnya kita cuma ada back sell satu produk doang, menurut kalian gimana caranya dalam waktu 1 bulan kita bisa nyediain 10.000 pieces, padahal itu batu alam asli yang supply chain itu panjang gitu kan, susah kan? Gimana caranya 5.000 pieces dalam waktu 1 minggu semuanya selesai? Nah, makanya aku bilang operational support itu penting. Jadi kalian harus pahamin kira-kira operational support yang kalian butuhin itu apakah nempel ke pabrik, apakah buat sendiri, apakah kalian punya kayak kerjasama sama brand lain gitu ya, nempel jadinya, itu tuh penting gitu. Zupa awalnya semua di handmade sampai kira kita udah nggak bisa handmade dan kita harus nempel ke pabrik gitu. Jadi operational support ini penting karena nggak mungkin udah ketemu produk nih satu nih yang paling laku, terus kalian nggak bisa, aduh demand-nya banyak banget dan ternyata sold out terus gitu. Ini operasional gimana nih, chaos banget gitu kan. Nah, operasional yang chaos itu benar-benar harus dievaluasi lagi sih. Karena operasional yang rapi, maka kita bisa maksimalin lagi untuk produk winningnya supaya makin banyak orang yang beli gitu. Terus marketing supportnya, kenapa marketing support maksimal? Zupa udah winning satu ya 1 sampai 3 produk, walaupun emang winning paling banyak itu rose quartz itu yang warna pink. Marketing supportnya kenapa penting gini? Kesalahan dalam membuat keputusan pada saat membuat strategi marketing itu akan ngefek ke produk winning. Contohnya, produk winning kita adalah rose quartz, tapi kita push tiap bulannya itu bukan yang warna pink. Kita push tiap bulannya yang warnanya hitam. Dan kesalahan seperti itu ngebuat suatu produk jadi nggak maksimal gitu. Jadi setelah kita udah tahu produk winningnya adalah yang warna pink, ya sudah berarti kita push terus di semua channel marketing memang yang warna pink ini gitu. Expanding marketnya, atau kalau misalkan kita mau nih kita mau ngambil marketnya skincare, ya sudah carinya skincare yang memang ada variasi warna pink-pinknya juga gitu. Atau kita mau expand ke batik misalnya, ya ada kristal, kita mau buat kayak kristal premium nih, ada batik. Ya udah berarti carinya batik yang emang brandnya itu agak feminim ataupun warna-warna pink kayak gitu. Jadi ke-push supaya si rose quartz ini tetap jadi produk pemenang di Zumba gitu. Oke, boleh next lagi. Ini repeat pattern. Kita tetap coba repeat pattern winning product gitu ya. Fun fact di Zupa itu bahan bakunya cuma dua. Fun fact bahan baku kita cuma dua, kita produk winningnya satu, tapi kita udah sampai ada 50 karyawan. Jadi kita emang main banget di produk winning yang di Batu Alam gitu. Ini sold out 2.000 pieces dalam 1 bulan launch-nya. Kok bisa gitu? Kok bisa sih 2.000 pieces dalam 1 bulan dengan asumsi Zupa baru 1,5 tahun gitu adanya, yang mungkin baru dibuatnya sama dan kristal ini belum ada gitu kan di brand-brand manapun gitu. Caranya gimana? Ini sebenarnya udah aku perbaharui sih, tapi kayaknya belum ke show yang diperbaharui, slide-nya nggak masalah. Caranya itu ada 3. Yang pertama, of course, produk analisis sama target. Jadi, ketika kalian buat produk, kalian harus banget yang namanya ngelakuin analisis. Analisisnya kayak gimana, Kak? Aku nggak ngerti maksud analisisnya tuh gimana. Yang pertama, kalian harus lakuin, kalian spesifikin orang kayak gimana sih yang mau kalian targetin. Kalau di Zupa jelasnya kayak gimana? Jelasnya adalah
cewek yang mungkin pendapatannya 2 sampai 5 juta per bulan, mereka ingin cantik menggunakan aksesoris, mereka memiliki value kalau rose quartz, jadi kalau di Zupa itu marketingnya rose quartz, batu alam yang warna pink untuk percintaan, batu alam yang putih untuk healing gitu ya. Jadi mereka percaya untuk percintaan dan mereka ingin terlihat cantik dengan pendapatan 2 sampai 5 juta. Bahkan kita spesifikin ke demografiknya urban. Kita spesifikin demografiknya urban perkotaan. Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Bali. Itu adalah target kita. Kita lihat cewek-cewek di sana tampang-tampangnya kayak gimana sih? Mereka mau ngebeli tuh dengan harga berapa gitu. Jadi kalian harus ngelakuin yang namanya produk analisis dan targetnya. Kalian harus masukin juga produk knowledge. Jadi pengetahuan produknya. Oh, yang tadi ku bilang, pengetahuan produknya adalah gelang yang rose quartz atau yang berwarna pink dipercaya untuk menarik jodoh, menarik percintaan gitu kan. Nah, kalau gitu kan cerita ya, cerita yang kita buat ke customer supaya customer itu mau beli dan itu masuk ke product knowledge-nya gitu. Terus yang kalian harus pikirin juga adalah produk value-nya. Jadi produk value itu termasuk di pricing strategi. Kira-kira pricing strategi itu menurut aku adalah suatu sweet spot. Ini harganya 69.000. 69.000 itu bisa sold out 2.000 pieces selama 1 bulan launch gitu. Tapi kalau misalkan kita kasih harga 35.000, mungkin juga enggak. Mungkin orang jadi ragu, ini kristal atau batu alam beneran atau enggak ya, kayak gitu. Terus juga kalian harus pikirin kalau sweet spotnya, kalau kita hargain 300.000, jangan-jangan kalau 300.000 yang beli cuma 5 orang per harinya, karena mereka ngerasa itu kemahalan atau mereka ngerasa mereka mau nabung dulu. Gitu. Jadi kalian harus benar-benar sedetail itu untuk menentukan produk analisisnya ya untuk ngeluarin satu produk gitu. Ini kita coba repeat pattern winning product, kita sama pakai yang sama bentuk ya, bulat-bulat juga dan warnanya juga warna pink gitu ya dan habis terus sampai sekarang, sampai detik ini ya, sampai di present kayak gitu karena kita selalu nge-repeat patternnya gitu. Terus selain itu gimana caranya Kak kalau misalnya kita udah ketemu winning product, kita mau nge-copy paste nih biar jadi 2 kali lipat kayak gitu itu bisa dilakuin. Yang tadi kan pertama produk analisis sama targetnya, yang kedua adalah dimaksimalin channel marketing aktivasinya. Jadi kalau di Zupa-Zupa-Zu untuk channel marketing activation-nya itu ada yang namanya live. Kita maksimal di live. Tahu lah ya kalau live TikTok kan sekarang lagi rame banget tuh yang 41 miliar itu. Terus kita juga punya ads, kita punya sosial media, kita ada KOL, kita pakai KOL juga untuk produk launching, kita ada affiliator, kita ada komunitas, sama kita ada SEM, SEO. Jadi secara total kita ada 8 channel marketing gitu. Jadi untuk nge-repeat pattern winning product adalah 8-8-nya kita coba push gitu. Tapi cuma satu produk gitu. Jadi lebih maksimal dibandingin kayak produknya banyak tapi gimana ya, marketingnya cuma satu gitu. Kalau kayak gitu sayang gitu. Padahal udah susah banget nih untuk buat suatu produk ya dari operasional dan lain sebagainya gitu. Itu sih cara kita repeat pattern yang winning product ini dan tetap cuma satu sama kristal atau batu alam gitu. Oke, boleh next lagi. Ini continuous improvement-nya. Nah, continuous improvement-nya adalah ada 3. Masih aku bakal bahas terus-menerus nih kayaknya marketing, sales, dan branding strategi. Jadi yang namanya continuous improvement adalah cara apa ya, gimana ya. Jadi setelah dievaluasi nih, setelah kita tahu nih kesalahannya di mana aja, setelah kita tahu produk yang nggak winning yang mana, produk yang winning yang mana gitu, itu harus dikasih yang namanya solusi kan. Nah, solusi-solusi ini yang bakalan kita pakai juga untuk pembaharuan ke depan yang terupdate gitu. Yang pertama yang dari marketing, sales, dan branding strateginya. As I mentioned before, reflections yang dibuat tiap 6 bulan sekali di tim Zupa-Zupa-Zu, kita selalu buat refleksi ya. Ternyata ada yang works, ada yang enggak gitu. Contohnya dari marketing, apa sih di Zupa yang enggak works? Surprisingly yang enggak works di Zupa adalah artis. Kita pakai artis, itu enggak works di fashion industry, especially accessories. Akhirnya kita kepikiran untuk nge-change, oke, kita buat produk collaboration karena kita mau winning produk. Kita mau artis-artis terkenal cuman ada satu kepala, cuman ada satu brand di kepala mereka, Zupa, untuk jadi aksesoris para artis gitu. Nah, jadi produk collab contohnya nih Nadine Amizah atau misalkan
Sheila on Seven gitu ya, mereka mau ngeluarin produk yang emang batu alam gitu pada saat mereka launching musiknya gitu. Kita mau coba tap in di sana karena kalau endorse kayak Alvarin doang tuh ternyata tidak ngefek di kita gitu, tidak apa ya, nggak maksimal gitu. Terus continuous improvement di sales ini menarik sih karena di Zupa itu kan full produknya online ya. Kita belum pernah tap in di offline gitu ya. Surprisingly, ternyata customer journey dalam gimana ya, journey orang dalam membeli satu produk itu berhubungan sama variasi dan penamaan produknya gitu. Itu yang kita pelajarin dari sales. That's why sales kita itu selalu nama-nama produk sama copy di deskripsinya itu kita nganalisanya benar-benar detail banget gitu. Jadi kita buat continuous improvement-nya sales yang di estalase Shopee kita coba buat lebih simple, estalase di TikTok kita buat lebih simple gitu. Kalau branding strateginya tadi udah aku mention ya, kita sekarang lebih fokus ke brand-brand yang emang sesama feminim, misalnya skincare atau beauty gitu. Kita lebih banyak kerjasama di sana untuk ke-push produk winningnya ini gitu. Jadi ditempelin nih antara misalnya produk perfume humans sama si Crystal nih nanti ditempelin. Jadi produk winningnya yang rose quartz tetap dibawa kemana-mana gitu. Terus operasional dan product assessment, ini yang tadi aku bilang, kalau misalkan emang ada kendala suatu saat produknya ini sudah winning, terus ternyata gak ada supplier yang kuat untuk nge-supply batu alam 2.500 pieces dalam waktu 1 minggu gitu. Sedangkan orderan udah masuk gitu kan. Jadi operasional sama product assessment-nya dibenerin. Caranya gimana? Ini kayaknya agak internal, tapi kayaknya harusnya nggak masalah. Jadi caraku untuk assessment adalah aku nge-hijack orang yang udah 7 tahun sampai 10 tahun experience di brand yang sama untuk kerja di aku gitu dan dibayarnya 2 kali lipat. Itu adalah caraku untuk benerin operasional sama produk assessment-nya. Kenapa aku investnya sebegitu banyak, Kanisa? Karena again, kita udah tahu produk winning kita di kristal dan di batu alam. Kita maksimalin di sana supaya revenue perusahaan jadi berkali-kali lipat gitu. Terus yang terakhir HR dan finance evaluation. Ini finance biasanya dari bahan bakunya sih gitu. Jadi winning product semakin banyak kuantitinya, maka semakin bisa di-push untuk harganya sehingga keuntungannya semakin banyak. Misalnya, HPP kalian adalah 20.000, jual kalian itu 100.000. Kalian bisa dapetin HPP cuma 5.000 rupiah dan kalian jual 100.000. Kenapa kita bilang di Zupa adalah produknya winning? Karena keuntungan Zupa-Zupa Zu itu satu produk 95%. Kita bisa nekan operasionalnya itu dan kita bisa winning keuntungannya 95% di satu produk. Dan itu selalu dievaluasi di finance seandainya kita bisa dapetin 98%. Itu selalu di-push gitu. Dari HR-nya mungkin di orang-orangnya ya, karena semua strategi yang aku bilang sekarang, kalau misalkan nggak dilaksanain sama orang-orang yang memang memiliki pengalaman, itu nggak bakalan berjalan secara lancar sih. Gitu. Oke, boleh next lagi. Nah, ini kesimpulannya. Ini aku kecepatan nggak ya? Atau ini kelamaan ya? Aku nggak tahu sih, aku lupa. Belum baca jamnya, tapi ini aku bakal simpulin. Secara garis besar, step by step how to create a standout brand with only one hero ingredients atau one hero product lah gitu ya. Kalau di Zupa kan yang warna pink itu ya, yang rose quartz gitu ya, dan gelang gitu. Yang pertama, gathering data. Kita balik lagi nih, yang pertama, harus yang namanya gather data tuh riset ya guys. Jadi jangan pernah ngelakuin suatu keputusan tanpa kalian riset terlebih dahulu. Itu bahaya banget. Yang pertama riset dulu atau gathering data. Yang kedua kalian harus validasi datanya dulu. Misalnya si data ini mengatakan bahwa aksesoris selalu berkembang. Loh, apakah benar? Kita lihat kompetitornya makin banyak atau enggak? Kalau kompetitornya di Indonesia makin banyak, berarti memang benar berkembang gitu. Yang ketiga, trial and error. Kita coba explore, kasih blocking time, misalnya 3 bulan atau 2 bulan kalian mau explore trial and error untuk menemukan produk winning itu yang mana, yang disukai market yang mana. Setelah itu evaluasi. Setelah evaluasi, kita lakuin yang namanya continuous improvement untuk si produk winningnya ini. Dan balik lagi, bakal sama. Dari awal lagi, gather data lagi untuk menemukan winning product, validasi data, trial and error, evaluasi, continuous improvement lagi. Gitu. Jadi ini benar-benar step by step yang mungkin simple kali ya, bisa diikutin kali ya. Tapi harusnya sih bisa berlaku di semua industri sih ya. Gitu. Kalau ini works di fashion, industri fashion. Gitu. Oke, boleh next lagi.
Oke, ini kayaknya disclaimer terakhir sebelum closing. Nih, semoga kalian dapet ya guys, belajar apa ya di hari ini gitu. Bias and impact. Ini yang menurut aku biasanya owner-owner bisnis atau orang-orang itu kurang notice gitu ya tentang bias and impact itu. Menurut aku bias dan impact itu ada dua. Yang pertama adalah bias reference, yang kedua adalah bias time block. Bias reference maksudnya gimana? Jadi bias reference adalah ketika kalian melakukan kesalahan dalam gather data atau riset, atau kalian salah menentukan suatu keputusan. Dalam apapun itu, reference yang kalian pakai salah. Misalnya, kalian bilang, Kak, aku mau deh dompet jadi produk winning aku, dompet kulit nih, mau jadi produk winning aku. Aku mau kayak humans produk winningnya perfume yang orgasm. Itu salah menurut aku. Karena referensinya salah gitu. Jadi untuk melakukan suatu referensi gitu ya, kalau misalnya kalian mau kompetitor analisis atau mau ngelihat suatu industri, atau lihat suatu produk nih, suatu lihat produk itu ya harus benar-benar referensinya top. Mirip. Misalkan kalian dompet, kalian cari yang emang referensinya dompet. Jangan kalian mau buat dompet, terus kalian ngeliat, ih tapi yang ini seladanya laku nih karena fashion, kayaknya bisa laku juga nih caranya sama. Nah, itu bias yang suka jadi apa ya, menurutku kendala juga sih untuk orang ngelihatnya referensinya kesalahan dalam menentukan referensi produk winning ya gitu. Terus yang kedua adalah time block. Time block ini penting. Misalnya ini kalian bilang, tapi Kak, kristal, tapi kan aksesoris titanium jadi produk winning di 5 tahun yang lalu. Beda, nggak boleh. Bahkan ada maksimalnya. Untuk mencari data atau untuk melakukan suatu perbandingan, itu menurutku maksimalnya 1 tahun ke belakang. 1 sampai 2 tahun ke belakang. Lebih dari itu udah nggak valid menurutku. Itu udah nggak valid sama sekali. Kalian harus terupdate sama yang sekarang, terjadi sama industri sekarang, produk winning dari brand-brand lain itu apa. Gitu. Jadi menurut aku dua hal ini, si referensi sama time block-nya yang harus diperhatikan. Karena kenapa sih ini penting? Tadi kan udah ada tuh kesimpulannya ya, yang step by step-nya ya. Kalau step by step-nya kalian kerjain dengan reference yang salah, time block yang salah, berarti kalian masih belum bisa untuk menemukan produk winning-nya. Gitu. Itu sih yang sangat disayangkan. Dan ini yang aku pelajarin 2 tahun kemarin. Bias referensi sama time block-nya. Itu nanti impact-nya ya bakal ke hasil sama keputusan. Kehasilnya produknya jadi nggak winning, udah investment-nya banyak, ngeluarin duitnya banyak, SDM-nya banyak, dan ternyata produknya nggak berhasil gitu ya di market, nggak driven revenue gitu atau pendapatan. Oke, boleh next lagi. Oke, itu aja sih, segitu aja dariku teman-teman semuanya. Thank you. Semoga cukup jelas ya. Oke, Oke. terima kasih banyak Kak Anissa atas pemaparan materinya. Jadi gimana teman-teman, perhiasan kalian masih emas? Zupa lah. Ntar lama-lama industrinya kegeser ya, semua jadi batu Iya, alam. iya. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak Anissa. Mungkin langsung aja kita bacakan ya biar waktunya juga cukup. Ini yang pertama dari Kak Rosi. Kak nitip tanya, bagaimana cara mengedukasi anak muda untuk pakai lebih cinta, oh mungkin maksudnya lebih cinta produk lokal ya, produk-produk kita, maksudnya gitu. Mengedukasi anak-anak muda zaman sekarang. Gimana tuh Kak? Sekarang kan zamannya Supreme dan lain-lain. Supreme. Supreme. Yes. Oke, iya benar. Ini yang lagi dibahas sama Raymond sih sekali ya. Kalau ngikutin yang bangga lokal itu, yang hashtag bangga lokal itu. Itu menarik banget ya emang. Edukasi lebih cinta wastra Nusantara. Ini menarik banget sih. Menurut aku cara edukasi supaya mereka lebih suka sama produk lokal atau yang di sini tuh wastra Nusantara. Jadi mereka mungkin nanti end up-nya ke beli produknya kali ya ketika mereka suka gitu ya. Menurutku yang pertama yang harus dilakuin adalah oke, ini aku bagi dua ya. Ada cara susah sama cara gampang. Gitu. Terserah nih mau milih yang mana nih, cara susah atau cara gampang gitu kan. Cara susah. Cara susahnya adalah dengan cara kalian coba buat internal timnya sendiri yang emang nge-influence orang-orang nih. Mau itu lewat sosial media gitu ya, sosial medianya kayak kalian coba hubungin gitu ya keterikatan. Misalnya sekarang itu lagi ramenya apa ya? Oh, ada lagi rame itu namanya jadi ada
putri keturunan keraton yang di Solo. Aku lupa namanya siapa gitu ya. Tapi dia itu ngeceritain bukan produksi, dia nyeritain tentang Nusantara ataupun sejarah-sejarah di Solo melalui TikTok. Tapi dia pakai make up-nya tuh Dior gitu. Terus nanti kayak dia cerita gitu. Kayak, zaman dulu nih suka juga lo make up-an nih yang ada di dekat kerajaan Solonya kayak gitu. Terus kayak ntar make up dia itu lokal gitu. Terus ada selipin nih make up yang terkenal gitu kan. Jadi kecampur gitu. Tapi kalau kayak gitu kan orang-orang langsung lihat, oh ada make up Dior, oh tapi ada make up lokal, oh ini ada di kerajaan Solo gitu. Jadi masuk gitu. Itu adalah menurut aku cara susahnya kalian punya internal team sendiri, kalian nyeritain sendiri tuh. Misalnya Nusantaranya Nusantara Bali kah atau Nusantara lokal yang ada di Kalimantan kah atau yang di Sumatera kah, terus kalian coba masukin sama yang ada tren sekarang kayak gitu. Menurut kau itu menarik banget sih. Aku lupa nama TikToknya apa. Yang jelas Putri Solo ini dia selalu ngejelasin semua sejarah-sejarah Solo dan selalu FYP TikToknya gitu ya. Tapi dia juga selalu menghubungin sama produk-produk lokal yang ada di Solo, sama produk-produk global brands juga gitu. Jadi menurut aku itu menarik. Itu cara susahnya. Kalian buat sendiri. Yang kedua adalah cara gampangnya. Cara gampangnya untuk mereka lebih cinta wastra Nusantara untuk pakai. Oke, jadi untuk produknya adalah kalian bisa masukin ke event-event lokal Nusantara. Setahu aku itu ada event apa namanya ya? BCA lokal kalau nggak salah. Jadi itu kan kalau event-event gitu selalu banyak ya. Ya udah kalian masukin produknya ke sana. Terus kalian produk apa masukin produk knowledge juga di sana. Jadi naruh produknya di event-event tertentu yang emang lokal. Terus dia itu emang fokus untuk ke produk lokal gitu. Jadi kan kalau yang kedua lebih effortless ya. Kalian kayak ya udah kalian naruh barang terus kalian jelasin nih produk knowledge A, produk knowledge B, produk knowledge C gitu kan. Karena yang event-event lokal ini kan mereka udah pasti yang datang itu adalah gimana ya? Keseluruhan lah ya, keseluruhan orang mau itu yang suka lokal atau enggak gitu. Jadi bisa nempatin produknya di sana. Itu cara mudahnya sih menurut aku. Dan cara mudah yang lain ya udah kalian pakai KOL atau artis-artis yang emang bisa nge-influence atau nge-edukasi customer-nya atau calon pelanggannya ini supaya lebih cinta sama Nusantara gitu dengan persona mereka itu Nusantara banget contohnya kayak yang Putri Solo main TikTok tadi sih gitu. Oke, hope that answer your question, Mbak Rosi. Iya, mudah-mudahan menjawab ya Kak Rosi. Dia lagi ini ngantar anaknya. Mudah-mudahan nanti direkam bisa didengerin, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Lalu ini ada dari Kak Arya Dilaga. Ini sama seperti yang ada di benak saya nih Kak. Zubazu apakah memiliki arti sendiri? Karena bagi saya yang laki-laki mengira Oh ya. Zubazu itu makanan dan baru tahu Kak. Sekarang ada Crystal Made in Indonesia dan bisa buat hadiah ke istri centnya. Saya juga mikirnya gitu Kak. Kenapa Oh iya di gimana tuh? saat brand lain Eh, lebih singkat-singkat, kakak lebih memilih namanya panjang dan agak sulit diucapkan ya? Kenapa nggak memilih ya Zu lagi betul. atau Zupa gitu? Iya, nah Coba. iya bener banget. Banyak banget yang bilang dikira Zupa, Zupa itu Zupa Soap gitu. Mereka nggak kepikiran kalau itu kristal gitu kan. Mereka kepikiran Zupa Soap. Ini juga, nah ini balik lagi nih. Tadi kan kita sempat evaluasi juga. Dan kita punya beberapa kayak consulting partner, kayak brand consulting gitu ya. Mereka ngasih input, udah ubah aja namanya jadi Zupa Kristal. Jadi lebih inget nih di kepala orang kayak gitu. Nah, kenapa Zupa-Zupa-Zu? Karena kita mungkin mau buat diferensiasi kali ya. Jadi kan kalau misalnya kalian belajar batu akik atau kristal itu deep banget ya. Maksudnya ada rose quartz, ada produk yang kayak kayak batu akik, ada yang namanya chalcedony dan lain-lain gitu. Terus setiap warnanya ini memiliki artinya masing-masing gitu ya. Mungkin dari suatu deep itu kita mau sebelum orang masuk mereka tuh udah ngerasa ngapalin namanya aja udah lumayan sulit gitu. Apalagi produk-produknya di dalamnya memang agak deep sih sebenarnya gitu. Cuman gak menutup kemungkinan kalau nanti bakal diubah gitu. Apakah ada arti sendiri? Jujurnya tidak ada. Karena Zupa-Zupazu ini dimulai pada saat saya SMA lalu. Jadi kayak ya udah kita coba throwing nama aja Zupa-Zupazu kayak gitu. Itu sih. Oke, Jadi mudah-mudahan nggak menjawab ada. ya Kak Arya Dilaga ya. Lalu pertanyaan selanjutnya agak sedikit teknis nih Kak. Mau bertanya. Dari Kak Galang, mau bertanya, untuk proses benchmark itu sendiri dilakukan setelah kita menjalankan usaha tersebut atau sebelumnya? Karena terkadang orang itu lebih berpikir jalanin dulu aja. Kalau gak laku atau lancar baru kita lihat produk di brand lain. Dan apakah ada minimal brand yang harus di benchmark? Hmm. Gimana tuh Kak? Oke, ini menarik banget. Thank you, Kak Galang, for your question. Proses benchmark itu sendiri dilakukan setelah kita menjalankan usaha tersebut atau sebelumnya. Nah, seharusnya sih sebelumnya ya.
Idealnya tuh sebelumnya. Jadi sebelum melakukan usaha harus melakukan benchmarking gitu. Itu sebelumnya. Tapi kalau udah terlanjur buat ya udah langsung dikejar untuk benchmarkingnya. Tapi bagusnya itu sebelum, harusnya sebelum dilakukan ya. Orang berpikir jalanin dulu aja. Kalau nggak laku atau lancar baru kita lihat-lihat produk di brand lain. Benar. Kebanyakan orang kayak gitu. Tapi kita bisa lebih menghemat waktu dan energi. Kalau jalanin dulu aja kan berarti kita ada effort ya. Maksudnya kita ada effort untuk foto-foto, packing, dan lain-lain gitu loh maksudnya. Jadi sebelum kita ngelakuin effort gitu, bagusnya adalah kita benchmarking dulu. Jadi kalau misalkan kalian lihat, kenapa sih kok produknya Zupa kalau launching selalu habis? Atau kenapa bisa ketemu produk winning gitu? Karena produk winning itu udah ada di kompetitor, guys. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak pernah gathering dari nol, kita nggak pernah dari scratch. Kita selalu ngelihat salesnya kompetitor itu kayak gimana, dan kita coba copy di Zupa dengan kekurangan si brandnya, dan kita langsung nge-legit 3 kali lipat kayak gitu. Jadi lebih bagusnya sih sebelumnya ya, supaya effortnya itu lebih maksimal ketika setelah sudah benchmarking, ini udah pasti effortnya maksimalin di sana daripada bolak-balik gitu. Terus apakah ada minimal brand yang harus di benchmark? Kalau aku minimal itu ada 10 brand ini benchmark minimal 10, maksimalnya ya 20 nggak masalah gitu. Itu sih, semoga menjawab Kak Galang. Oke, semoga menjawab ya Kak Galang ya. Jadi lebih efisien kalau kita benchmark dulu baru kita jalanin Kak ya. Yes, betul. Oke, lanjut dari Kak Nurita Agustiana. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Kak. Izin bertanya, bagaimana cara mengembangkan strategi pemasaran produk yang kita punya? Lalu yang kedua, bagaimana cara meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita? Yang ketiga, hal apa saja yang bisa kita lakukan agar produk murah nggak kalah dengan produk yang mahal? Jadi kalau kita punya produk yang murah itu nggak kalah sama brand yang udah mahal Mm-mm. dan punya nama gitu, gimana Kak? Mm-mm. Yang pertama, oh iya, sorry. Thank you Kak Nurlita ya pertanyaannya. Bagaimana cara mengembangkan strategi pemasaran produk yang kita punya? Jadi, mm, harus tahu dulu sih sebenarnya gini, aku selalu ngajarin orang-orang yang mau bisnis atau orang-orang yang udah punya bisnis, kalau mereka nanya strategi pemasaran apa sih yang harus kita lakuin gitu. Menurutku hal yang harus kalian lakuin adalah kalian harus aware dulu sama apa yang kalian punya. Itu adalah tahap paling pertama. Kenapa sih Kak harus aware? Karena ketika kita aware baru kita tahu mau ngejalaninnya itu apa. Contohnya nih, kalian aware, oh, gue punyanya sosial media, ya udah berarti mengembangkan strategi pemasarannya di sosial media gitu. Atau kalian punya modal gitu. Kalian punya modal 1 M kebanyakan ya. Kalian punya modal misalnya 10 juta gitu. Ya udah kalian udah punya modal 10 juta, kalian ngelihat mau nyoba nih strategi pemasaran artis atau KOL. Ya sudah karena udah ada modal 10 juta nggak masalah kalian pakai KOL atau selebgram gitu ya. Jadi cara mengembangkan strategi pemasaran produk yang dipunya, yang pertama banget yang harus dilakuin adalah kalian harus aware apa yang kalian punya gitu loh. Kalian harus aware sama apa yang kalian punya, baru kalian riset, abis itu baru kalian jalanin. Termasuk misalnya kalian aware nih, punya, oh ya, gue punya sosial media, gue pakai aja deh untuk buat video, gue punya handphone bagus, oh berarti gue pakai untuk sosial media gitu. Terus kedua, misalnya kalian punya teman-teman selebgram, oh ya udah deh, gue coba minta tolong mereka sekalian bayar sesuai sama rate-nya untuk strategi pemasaran gue. Yang ketiga, kalian ngeliat, oh live nih di TikTok gratis, gue cuma ada handphone sama ring light, ya udah gue coba live gitu. Sedangkan kalau misalnya ngomongin strategi pemasaran yang advertisement atau ads gitu ya, itu kan harus pakai yang namanya duit ya. Kayak kalian minimal duitnya harus ada 5 juta atau 10 juta kalau misalnya kalian memang mempunyai uang ya dan mau untuk menggunakan strategi pemasaran ads karena kalian ngelihat kompetitor itu banyak ngelakuin pakai ads and then ya duit untuk jadi strategi pemasaran produknya gitu. Terus yang kedua, bagaimana cara meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita? Ini menarik sih, untuk meyakinkan konsumen. Menurut aku nggak ada brand yang bisa ngeyakinin konsumen untuk beli produknya. Brand bukan meyakinkan, tapi mengingatkan. The truth about big brands atau brand-brand yang emang mereka launching produk langsung laku adalah mereka memahami behavior konsumennya. Mereka paham nih,
mereka itu gimana ya? Jadi gini, buyer persona atau konsumen behavior di kepala mereka teringat sesuatu kayak tadi yang Mas ya bilang Zupa Zupa Zu, ingetnya jadi Zupa Soup. Jadi kalau misalnya jualan Zupa Soup, mendingan namanya Zupa Zupa Zu gitu. Karena itu lebih mengingatkan kembali gitu. Menurutku sih kalau meyakinkan ya paling storytelling ya, kayak menceritakan karena setiap orang kan mau diceritain ya di belakang produknya. Kayak misalnya Kristal nih. Oh, kristal nih dipercaya untuk percintaan. Kristal kita ngambilnya dari Kalimantan, kita ke pengrajin batu, sampai akhirnya kristal ini bermanfaat bagi orang-orang banyak, termasuk jadi cantik sebagai hadiah, gitu. Itu mungkin meyakinkannya ya. Cara meyakinkannya itu dengan cara komunikasi yang bercerita gitu ya, storytelling gitu ya. Tapi storytelling nggak dibuat asal-asalan. Storytelling dibuat berdasarkan konsumen behavior-nya dulu kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih konsumen tuh deket nggak sih sama hal-hal yang bersifatnya galau misalnya, atau kayak konsumen kalau misalnya kalian kuliner ya, konsumen tuh cenderung kalau misalkan makan itu yang dilihat dari apanya sih yang mereka ceritakan gitu, apakah dari karena mereka lapar atau kenapa gitu. Jadi harus dilihat dulu nih kalau misalnya meyakinkan konsumer behaviornya itu kayak gimana, baru di push dari sana gitu. Terus hal apa saja yang dilakukan agar produk murah gak kalah sama produk mahal. Nah, ini yang udah aku bahas tentang growth brand itu. Jadi hal yang bisa dilakukan agar produk murah gak kalah sama produk mahal adalah ya sebenarnya nggak bakal dibohongin ya. Kalau ngomongin operasional itu hmm, ada kualitas, ada harga gitu. Ya nggak ada kualitas sebenarnya nggak ada harga gitu. Itu sebenarnya udah jadi common sense banget lah gitu untuk semua orang gitu. Tapi ada cara untuk produk murah nggak kalah sama produk mahal adalah menurutku sih tetap dari strategi marketing sama brand growth-nya ya. Lebih ke arah brand growth-nya sih. Kayak misalnya nih kalau dilihat kenapa sih produknya Rexona itu tetap laku di pasaran dengan harga 15.000 sampai 20.000, padahal banyak banget substitusinya sekarang kayak di Grace and Glow mungkin harganya 40.000 sampai 50.000. Buktinya nggak kalah. Kalau misalnya kita speaking of Rexona udah lama, yes, udah lama. Tapi menurutku dari approaching Rexonanya sendiri itu berbeda gitu loh, dari strategi marketingnya di mana mereka itu marketnya lebih luas, market mereka itu lebih ke orang-orang yang memang biasa aja gitu. Orang yang biasa aja ingin beraktivitas biasa, mereka bisa pakai Rexona gitu. Jadi menurut aku lebih ke naratif komunikasinya sih di brand growth ya, biar produk murah tuh nggak kalah sama si produk mahalnya ini. Gitu. Jadi kita harus nentuin sih di strategi marketingnya gitu. Hope that answer your question, Mbak Nurlita. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, eh, Kakak. Dan ini ada pertanyaan yang lumayan panjang nih Kak dari Kak Shiva Husnul. Selamat siang Kak. Saya Shiva dari Elinor DNA Jewelry. Produk saya adalah perhiasan yang menggunakan DNA sebagai bahan utama, salah satunya dari ASI. Mau tanya, untuk menggait afiliator enaknya kita sebar jalan di story IG atau kita titikin satu persatu di affiliate market di TikTok atau Shopee ya Kak? Dulu pernah saya invite afiliator dari affiliate market tapi hasilnya jarang yang mau kerjasama atau di rate. Jadi selama ini afiliator saya hanya selebgram yang pernah join collab di brand saya. Terima kasih. Gimana tuh Kak? Oke, thank you for Itu. your question, Kak Shiva. Oke, ini bakal teknikal ya guys, aku jawabnya. Em, mau tanya untuk menggait afiliator enaknya kita sebar jalan di story atau kita titik-titikin. Nah, oke, ini aku bakal bahas secara terstruktur. Yang pertama, backbone sales-nya Kak Shiva ini dari afiliator, social media atau apa? Kalau misalnya mau digeser backbone sales atau penghasilan terbesarnya mau di affiliate, and then I can suggest dua-duanya gitu. Dua-duanya. Dua-duanya adalah sebar jala di story Instagram sama dititik-titikin satu-satu di affiliate market TikTok atau Shopee. Jadi dua-duanya di-push gitu. Di-push sebar jala di story Instagram, sorry, nggak masalah. Misalnya dari story Instagram satu minggu kakak mau nge-push 2 story atau 3 story tentang affiliate gitu ya supaya orang join gitu, itu nggak masalah. Mau atau di Shopee video gitu ya dipromosiin, itu nggak masalah, itu di-push nggak apa-apa, itu malah lebih bagus kalau di-push. Terus yang kedua dititikin satu-satu di affiliate market di TikTok atau Shopee. Kalau di aku ini namanya direct. Jadi untuk affiliator sendiri kita itu ada
ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu ada direct. Direct itu langsung ya, kayak misalnya satu hari kita nge-blasting 100 orang nih buat ngasih produk gratis supaya mereka buat video kayak gitu. Yang kedua adalah agency. Jadi kita kerjasama sama agency. Satu agency bisa ngasih 500 afiliator dalam waktu 1 bulan gitu. Terus yang ketiga adalah kita pakai open plan. Nah, open plan ini yang dari Shopee sama TikTok. Oh, ada satu lagi yang keempat adalah dari our past customer. Jadi kita punya komunitas di Telegram. Jadi di komunitas itu customer-customer kita yang mempunyai kristal kita minta mereka ngepromosin ke teman-temannya dan mereka dapat duit dari sana. Gitu. Kalau misalnya di Zupa benar-benar di-push empat-empatnya ini gitu. Jadi dua-duanya bisa di-push sih. Malah menurut aku masih bisa dieksplor, tapi kalau emang mau nyoba lebih baik push-nya ini di story Instagram sama di sosial media supaya mereka ikutan jadi affiliator. Kalau satu-satu direct kan kalau SDM-nya ada gitu ya nggak masalah gitu. Misalkan Kak Shiva bisa nge-support 5 SDM, targetin satu SDM 100 per hari gitu ya. Jadi 500 per hari, 500 kali 30, 1.500 sampai 2.000 affiliators dalam waktu 1 bulan, itu nggak masalah. Kalau emang ada SDM-nya. Gitu. Hope that answer your question. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Siva ya. Sebelumnya Kak Anissa open kah untuk sharing di media sosial? Ada teman yang nanya nih mau open sharing-sharing. Oh ya, open. Oh ya, ada yang nanya ya. Ya, Open. boleh di itu Hmm. ya, di spill Instagramnya atau TikToknya Kak Anissa. Oh ya, boleh ini sama kok @Anissa. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman. Oke. Jadi kalau ada mau sharing-sharing lebih lanjut bisa langsung ke itu IG kah? Ya, Instagram dan TikTok. Instagram langsung ke Kak Anissa Bu. Bacanya apa? Anissa Bu. Ya, iya, Anissa Wang. Oke, Tulisannya Anissa W aja, Wang. soalnya Ya, kalau ya. Wang nggak bisa. Oh ya. Gitu. Oke, jadi nggak kerasa udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol masalah ini. Selalu seru kalau sama Kak Anissa. Ini udah kedua kalinya. Tetap seru. Kayak Betul. dulu itu, seingat saya Kak Anissa sharing-sharing tentang itu ya. Bagaimana kita jualan cuman dari online, nggak pakai toko kalau nggak salah dulu ya. Sekarang tokonya udah ada Kak. Iya. Sekarang tuh kayak nggak. Nah, ini menarik nih, Mas. Jadi Nah, kalau gimana? sekarang kita nggak punya toko, tapi kita tersebar di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Kita Itu pakai patut. stokis. Yes, patut Iya. menjadi inspirasi teman-teman gimana perjuangan Kak Arisa. Masih 1 tahun kalau nggak salah dulu. Kak Arisa sharing Iya. itu sekarang udah ada di seluruh Nusantara seluruh Nusantara. Luar biasa Iya, ya. seluruh Nusantara. Mantap. Keren, keren, keren. Ya, mudah-mudahan itu ya teman-teman bisa menjadi input teman-teman semuanya. Dan Kak Arisa kalau boleh ada closing statement buat teman-teman yang baru memulai usahanya. Oke, closing fee statement-nya sih kalau aku lihat dari question-nya teman-teman udah lumayan heavy semua ya. Kalau dilihat nih udah pada paham sama bisnisnya masing-masing gitu ya. Cuman mungkin kalian perlu some kind of clearance gitu ya, karena kayak ini strategi mana dulu nih yang dibuat gitu. Kayak kalian suka bingung dan bias ya. Menurut aku yang step by step yang tadi aku jelasin itu bisa nge-clearin lagi sih apa yang kalian mau lakuin gitu ya. Jadi akhir statementnya apa ya? Jangan kebanyakan bingung kalau misalnya mau ngelakuin suatu strategi, tapi jangan langsung action juga gitu. Jadi kasih apa ya? Kasih waktu untuk mikirin dulu nih bener-bener 1 hari atau satu waktu gitu ya, dan ambil keputusan di hari itu gitu. Jadi kalau dilihat sih kalian kayak perlu pencerahan gitu ya, kayak jadi kebanyakan bingung gitu. Jadi mungkin setengah-setengah takutnya sih decisionnya, jadi sayang aja. Itu kayak bukan closing statement, lebih ke arah ke nasihat ya. Aku kayaknya nggak bisa dibuat closing statement Oke, gitu. nggak apa-apa Kak. Yang penting jadi input buat teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini ya kesuksesan Kak Anissa nular ke teman-teman semua yang ada di sini. Dan apa yang sudah disampaikan Kak Anissa tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi bisnisnya bisa berkembang, bisa ke seluruh Nusantara juga. Ya, jangan lupa untuk upload ke sosmed tentang kegiatan sore hari ini dan di tag di Seru di Mejo ya. Oh ya, Seru di Maju siap. dan Maju Indonesia. Nanti akan ada hadiah menarik buat orang yang terpilih. Gitu, teman-teman.
Terima kasih Kak Anissa. Terima kasih banyak. Thank you Selalu banyak Mas menyenangkan dengan Kak Anissa sore Agni. hari ini. Thank you teman-teman Ya. semuanya. Semoga bermanfaat ya. Feel free to reach me Amin. out if you guys have questions. Aku kayak sehari bisa nerima 10 sampai 20 pertanyaan tentang bisnis kalian gitulah intinya. Thank you Oke, terima kasih banyak semuanya. sekali lagi Kak Anissa dan teman-teman yang udah join di Ruang Maju. Jangan lupa setiap Jumat kita akan ada ruang maju berikutnya dan yang pasti kita akan sharing-sharing dengan berbagai tema dan berbagai narasumber yang terpercaya dan mudah-mudahan bisa menambah insight juga buat teman-teman. Oke, terima kasih Oke, untuk thank sore hari ini. you. Selamat sore dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you Kanisa. Gue Lucy, pemilik bisnis coffee shop kekinian. Walaupun bisnis ini masih baru, tapi jangan salah, urusan ngatur dan ngelolanya gue udah pakai cara maju. Semua karyawan di sini gak perlu lagi ribet isi absensi. Dengan fitur absensi foto dari Maju Teams, rekam absen datang dan pulang, tinggal selfie langsung dari tab, canggih. Semua pesanan diproses langsung pakai aplikasi Kasir Maju. Bayarnya juga lebih praktis pakai fitur Maju Pay. Kalau ini sahabat gue, Oli. Dia selalu cek performa bisnisnya lewat fitur analisa bisnis Maju. Soal pemasukan dan pembukuan, fitur akuntansi Maju yang jadi andalannya. Kalau untuk atur toko online-nya, Oli pakai fitur toko online. Biar bisa proses pesanan dari website dan semua marketplace dari satu layar. Asik banget ya. Buat bisnis barbershopnya, Joe selalu manfaatin fitur karyawan Maju. Atur penggajian sampai kirimkan komisi karyawan jadi makin gampang, cuma dari satu dashboard. Slip gaji digital juga langsung diterima karyawan Joe lewat aplikasi Maju Teams di HP mereka. Nah, kalau jam makan siang, pesanan online jadi rame banget. Untung ada food order Maju, semua pesanan bisa diproses dan dari satu layar, inventory akan otomatis terupdate. Selain operasional, gue juga terbantu dengan mudahnya permodalan usaha dari Maju Capital. Tinggal ajuin dari dashboard, semua diproses serba cepat. Akhirnya, modal buat bikin cabang baru udah siap nih. Sampai suatu ketika, saat Joe udah siap pergi, tiba-tiba dia butuh bantuan seputar penggunaan Maju. Tapi Joe sih tenang aja, kan tinggal hubungi Maju Care yang selalu sedia 24 jam. Semua sudah selesai. Akhirnya bisa hangout bareng sahabat deh. Pakai Maju, gue jadi punya banyak waktu seru-seruan bareng teman-teman gue. Jalanin bisnis jadi semudah dan semenyenangkan ini. Kita percaya apapun impian bisnis kita, semua bisa terwujud bersama Maju. Apapun bisnismu bisa maju.